Salam umat yang dipilih Tuhan. Tema kita, Tuhan tidak butuh fans, Dia butuh pasukan. Saudara dan saudaraku terkasih, kalau kamu cuma jadi fans, iblis tidak takut sama kamu. Tapi kalau kamu jadi pasukan Kristus, dunia bakal berguncang. Kekristenan bukan pertandingan bola. Tuhan gak butuh supporter, Dia butuh pemain di lapangan. Nah, apakah kamu fans, supporter, atau pasukan dan pemain di lapangan? Mari dengarkan renungan ini sampai akhir dan kamu akan mendapatkan jawabannya. Saudaraku, di era globalisasi dan informasi ini, banyak orang suka menjadi penonton pertandingan iman, yaitu hanya mau mengagumi Tuhan dari jauh, memberikan like secara spiritual, tetapi enggan terlibat dalam pelayanan Tuhan. Mereka angkat tangan di ibadah, ketik amin di kolom komentar, dan bagikan ayat motivasi di story mereka. Ketahuilah, Tuhan gak butuh fans, Dia butuh pasukan. Tuhan gak butuh supporter, tapi Dia butuh pemain. Yesus gak pernah mencari pengikut yang cuma tepuk tangan di pinggir jalan, tapi Dia mencari pejuang iman yang siap menghidupi firman-Nya, bukan hanya menonton dari tribun kesombongan diri. Firman Tuhan Matius 16 ayat 24 mengatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ketahuilah, fans hanya hadir saat nyaman, tetapi pasukan bertahan di medan perang. Fans mengagumi dari jauh, tetapi pasukan bergerak di ladang misi. Fans suka berdebat di kolom komentar, tapi pasukan menghidupi kebenaran dalam dunia nyata. Supporter hanya bertepuk riang, tetapi pemain berjibaku di lapangan. Saat ini banyak orang mengaku Kristen, tapi apakah mereka berani hidup radikal untuk Tuhan? Atau hanya mau jadi penonton rohani yang sekedar menikmati ibadah online dan kutipan ayat-ayat tanpa aksi nyata? Tuhan memanggil kita untuk berjuang, bukan sekedar menonton mukjizat, tapi menjadi alat mukjizat. Bukan sekedar menyukai ajarannya, tapi menjadi saksinya. Saudaraku, berikut adalah perbedaan fans dan pasukan. Fans duduk manis, kagum sama Yesus, tetapi nggak mau berharga. Pasukan berdiri tegap, hidup untuk Yesus dan siap berkorban. Fans hafal ayat, tetapi tidak menghidupinya. Pasukan tidak cuma hafal firman Tuhan, tapi menjadi firman yang berjalan. Fans cari kenyamanan karena takut dikritik dunia. Pasukan cari kebenaran walau dunia nggak suka. Fans takut kehilangan followers. Pasukan takut kehilangan hadirat Tuhan. Fans sibuk dengan tren baru, pasukan sibuk menciptakan pergerakan baru. Fans like and share ayat-ayat, pasukan menjadi saksi Kristus. Fans takut dihina dunia, pasukan takut kehilangan hadirat Tuhan. Fans jaga image, pasukan jaga hati dan pikiran. Firman Tuhan Matius 10:38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak layak bagiku. Kalau kamu cuma tepuk tangan buat Yesus di gereja, tapi takut mengaku Kristen di luar sana, kamu masih jadi fans. Kalau kamu cuma like firman Tuhan, tapi nggak hidup dalam ketaatan, kamu masih jadi fans. Kalau kamu lebih takut kehilangan followers daripada kehilangan hadirat Tuhan, kamu masih jadi fans. Tapi kalau kamu berani berkata, Tuhan, ini aku, pakai aku, apapun harganya, selamat, kamu masuk jadi pasukan Tuhan. Sadarilah, ini era baru, ini bukan konser, tetapi ini perang peradaban dan perang rohani. Dunia berubah lebih cepat dari apa yang kita bayangkan. Teknologi AI menggantikan pekerjaan. Metaverse merubah interaksi dan moral manusia makin absurd. Tetapi di tengah semua itu, Tuhan tidak pernah berubah. Pertanyaannya, kamu mau tetap jadi penonton yang cuma scroll di media sosial sambil nonton orang lain berjuang? Atau kamu mau jadi pasukan yang berdiri di garis depan, memperjuangkan kebenaran dan membawa dampak di era digital ini? Matius 24 ayat 12-14, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi barang siapa bertahan sampai ke kesudahannya, dia akan selamat. Ingat bro, dunia ini makin gila. Kalau imanmu lemah, kamu bakal terseret. Hari ini pilihannya ada di tanganmu. Apakah kamu masih mau tetap menjadi fans atau siap jadi pasukan? Masih mau tetap jadi supporter atau mau jadi pemain? Apakah kamu siap menjawab panggilannya? Jikalau iya, katakan amin dan langsung take action. Jika renungan ini menolongmu untuk menjadi pasukan dan pemain bagi Kristus,
bagikan kepada orang lain agar mereka juga tertolong. Demikian, Tuhan memberkati. Shalom.